Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, NPM 1917051046 dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Komputer. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian CPU 8 bit pada Logisim dari mata kuliah Pengantar Organisasi Komputer. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu apa itu CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen terpenting dari sistem komputer, yaitu komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Nah, dalam mewujudkan tugasnya ini, CPU terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada ALU, CU, register, dan lain-lain. ALU singkatan dari Arithmetic and Logic Unit, sedangkan kalau CU singkatan dari Control Unit. Selain itu, CPU juga memiliki fungsi yaitu menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama. Dengan cara yang pertama, mengambil instruksi-instruksi, yang kedua, menguji instruksi tersebut, dan yang terakhir yaitu mengeksekusinya satu persatu, sesuai dengan alur perintahnya. Selanjutnya, ada arsitektur dan organisasi. Arsitektur yaitu mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya ialah mekanisme input atau output, aritmatika, dan bagaimana CPU bekerja. Sedangkan organisasi yaitu mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen tersebut. Contohnya ialah sinyal kontrol dan teknologi memori. Selanjutnya kita langsung aja ke bagian logisimnya. Di sini saya udah membuat seluruh rangkaiannya. Dan yang ini adalah rangkaian yang terakhir. Ini merupakan keseluruhan dari semuanya. Ada CPU, ada ROM, ada RAM. ROM atau Read Only Memory adalah jenis memori atau tempat penyimpanan data di dalam perangkat komputer yang sifatnya itu permanen sehingga tidak mudah berubah atau juga hilang meskipun komputer tiba-tiba mati. Sedangkan kalau RAM atau Random Access Memory adalah sebuah hardware di dalam komputer yang berfungsi untuk tempat penyimpanan data sementara serta berbagai instruksi program. Nah, di sini juga ada keyboard, ada disk. Di sini bagaikan PC-nya. Nah, untuk menghidupkan ini sama seperti pada umumnya. Ini juga ada tombol start atau stop. Di sini pertama-tama untuk menghidupkannya kita pilih simulate dulu, kita aktifin simulate enable-nya. Terus kita ketik enable. Setelah itu kita pilih start untuk memulainya. Nah, nanti di sini akan muncul sebuah tulisan ini Logisim. Logisim 8 bit CPU. Nah, tadi di awal kan saya menjelaskan tentang organisasi komputer. Organisasi komputer itu hubungan antar komponen dengan sistem komputer. Nah, itu seperti di sini ada komponen ROM dan komponen RAM. Dan bagaimana mereka itu saling berkaitan satu sama lain dengan CPU untuk menghasilkan sebuah instruksi yang dijalaninya. Seperti ini tadi ketika kita klik on atau start, maka akan muncul tulisan Logisim 8 bit CPU. Selanjutnya, kita akan ke rangkaian yang pertama, yaitu 8 bit strip 2x4 bit. Di sini ada pin atau inputannya. Di sini ada 8 bit. Di sini digabungkan dengan splitter. Nah, splitter ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa rangkaian menjadi satu saluran. Nah, ini kan digabungin di sini terus disatuin di sini. Nah, 8 bit ini, splitter 8 bit ini dipecah menjadi dua, yaitu di sini 4 bit dan di sini 4 bit. Selanjutnya kita ke 16 bit 2 kali 8 bit. Di sini sama aja sama kayak tadi, cuman bedanya di sini pinnya ada 16 bit, terus di splitternya juga 16 bit, terus dipecah jadi 8 bit,
8 bit. Nah, ini merupakan output. Selanjutnya ada clock control. Clock control ini berfungsi untuk mengatur kecepatan dari sistemnya atau dari mesin komputernya. Di sini ada pinnya ada 3, yang satu untuk login, yang satu untuk select, yang satu untuk status in. Nah, ini merupakan outputnya. Di sini juga ada transistor dengan tipe N. Selanjutnya kita ke move data. Move data ini ada yang namanya counter. Counternya juga datanya ada 8. Untuk mengetahui semuanya ini, kita bisa lihat di sini ya. Misal ini ada demultiplexer. Di sini data bitnya ada 1. Terus select location-nya ada di right atau di top. Nah, setelah itu move data ini fungsinya untuk menyimpan data masuk ke register sementara. Di sini ada, ini juga pin ya, inputan ada 8 bit. Nah, ini juga ada transistor di sini. Ada juga register. Selanjutnya kita ke increment atau decrement. Nah, increment ini fungsinya adalah untuk menambahkan nilai variabel sebanyak 1 angka. Sedangkan decrement itu kebalikan dari increment, yaitu untuk mengurangi nilai variabel sebanyak 1 angka. Nah, di increment atau decrement register ini dia ada pin 8 bit juga. Ini ada pin tapi ini 1 bit. Nah, terus ini ada transistor. Ini ada clock. Nah, ini ada counter. Dan ini adalah data keluarnya atau outputnya. Sini ada read byte. Di sini alamat bus. Terus datanya diatur di sini. Ada device in, address in, bus. Semuanya diatur di sini. Di read byte. Selanjutnya kita ke write byte. Nah, di sini write byte ini fungsinya untuk mengatur alamat bus dan perangkat, lalu mengambil data di dalam database. Lalu kita ke waktu, ke clock. Di sini ada demultiplexer. Ini data bitnya ada 1. Terus di sini juga ada OR gate. Sini ada counter dan ada splitter. Terus kita selanjutnya ke clear. Clear ini untuk menghapus data ya. Biasanya juga di keyboard ada. Nah, di sini keluarannya ada RAM, register, ports, dan video. Di sini juga ada demultiplexer. Nah, ini inputnya. Inputnya ada 8 bits. Nah, di sini ada AND gate, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada transistor juga. Masing-masing memiliki transistor. Di sini ada NOT gate. Selanjutnya kita ke read, increment, decrement. Jadi di sini yang pertama untuk mengatur alamat bus dari perangkat, lalu data-data di dalamnya disimpan di memori sementara. Lalu masuk ke register content. Nah, ini ada input dari bus, terus dari alamat, dari device, dan ini adalah keluarannya. Di sini juga ada demultiplexer, ada counter, ada transistor. Di sini karena inputnya 8, maka outputnya juga akan 8. Nah, setelah itu kita ke
increment, decrement. Nah, di sini fungsinya untuk, nah ini adalah sirkuitnya dari indeksnya. Ini ada 8 bit, yang ini inputnya dari perangkat 8 bit, maka yang dikeluarin juga akan 8 bit. Di sini outputnya. Setelah itu ini ada namanya write bitnya, ada yang ini write, yang ini read. Di sini 8 bit dikali 2, nah ini 8 bit dikali 2 kali 4 bit. Nah, nanti dari sini akan keluar ke carry flag. Ini ada NOR gate. Selanjutnya kita ke jump IF2. Di sini ada splitter juga. Nah, ini inputnya untuk 8 bit. Ini juga input tapi 1 bit untuk carry flag, zero flag ALU. Yang ini carry flag biasa sama zero flag biasa. Nah, fungsinya untuk membaca dari zero atau carry flag. Selanjutnya kita ke move data batch. Di sini ada fungsinya untuk mengatur alamat dan destinasinya. Di sini ada splitternya, ada 8. Nah, ini udah ada ininya, catatannya 1, 2, 3, 4, 5-nya sampai 8. Selain itu, ini juga fungsinya untuk pengecekan. Di sini ada nah, ini outputnya 8 bit juga. Setelah itu kita ke call. Fungsinya untuk menyimpan di dalam tumpukan pointer atau register. Nah, ini ada alamat. Terus dia juga fungsinya menyimpan di PC, di dalam stack atau di dalam RAM. Move data from PC register ke RAM. Sini ada demultiplexer, ada clock control, dan ini adalah outputnya. Selanjutnya kita ke pad. Ke red. Maaf. Di sini read byte-nya yang dari increment decrement tadi. Terus ini untuk clock, untuk pewaktunya. Nah, di sini outputnya dari dbus. Ada ini yang dari bus masukan sama bus inputan. Yang ini alamatnya, ini device. Di sini juga ada register dan ada counter. Selanjutnya kita ke hex bin. Di sini ada port out-nya, ada address juga. Di sini menggunakan multiplexer. Multiplexernya ada 1, 2, 3. Nah, di sini multiplexernya ada 3. Nah, multiplexer ini berfungsi untuk memasukkan suatu data secara otomatis. Nantinya, rangkaian tersebut akan mengirimkan sinyal
kepada penerima untuk dipilih, digabungkan, dan dikirim melalui sinyal apapun. Selanjutnya, ini menunjukkan bahwa beberapa sinyal dapat dibagi oleh satu perangkat data atau konduktor transmisi, seperti kawat tembaga atau kabel serat optik. Dalam ilmu telekomunikasi, gabungan sinyal analog atau digital dipandang sebagai sinyal berkecepatan tinggi, dengan output yang ditransmisikan pada beberapa saluran komunikasi menggunakan yang namanya teknik multiplexing. Selanjutnya kita ke ASC di sini. Ini ada splitter juga. Fungsinya untuk mengkonvert bilangan ASC. Ini ada input, ada subtraktor, ada gerbang NOR. Selanjutnya kita ke move AB. Di sini fungsinya untuk perpindahan. Nah ini. Terus ini juga video memori. Ini input juga 8 bit. Ya, ini merupakan keluarannya. Terus itu kita ke video memori tapi yang ke 32. Di sini dia ada demultiplexer. Ini ada demultiplexer. Ini ada addressnya di splitter juga. Nah, ini ada keluaran pertama, keluaran kedua, dan seterusnya sampai keluaran ke-8. Selanjutnya kita ke matrix control. Fungsinya untuk LED matrix ya. Untuk 32 16. Di sini juga ada demultiplexer. Ini ada video memori yang ke-32 yang ini dimasukin ke sini untuk digabungkan. Ke sini dimasukin ke sini. Nah ini. Aduh. Nah. Selanjutnya kita ke clock counter. Ini untuk menentukan waktu dalam counter, fungsinya clock counter ini. Terus ada input atau output ports. Ini ada input. Fungsinya untuk input atau output dari setiap port atau setiap kabel. Selanjutnya kita ke 8 bit ALU. Nah, ALU itu tadi merupakan komponen utama dari CPU kan. ALU singkatan dari Arithmetic and Logic Unit. ALU juga sering disebut sebagai mesin bahasa karena bagian ini merupakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama unit aritmatik dan yang kedua unit logika atau boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi dan tugas tersendiri. Di sini dia juga pakai multiplexer, ada splitter juga. Nah, di ALU ini ada gerbang NOR, ada gerbang AND juga, ini OR, dan ini XOR, ini NOR, dan ini adder plus subtraktor. Nah, ini ada keluaran dari zero flag. Selanjutnya yaitu ada register. Nah, register ini merupakan komponen dari CPU. Register merupakan media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Di sini di register menggunakan decoder, gerbang AND,
Terus di sini ada register, karena 8 bit maka registernya juga ada 8. Terus ada multiplexernya ada 2. Nah, di sini inputannya ada 4, yang satu 8 bit dan ketiganya ini 3 bit. Di sini decoder. Decoder memiliki tugas yaitu menerima input data dan diaktifkan media outputnya secara benar seperti urutan biner dan sebagainya. Kebalikan dari decoder yaitu ada encoder. Nah, fungsi decoder sendiri yaitu untuk menyederhanakan pergantian 7 segmen. Selanjutnya kita ke register ALU. Di sini ada address, ada demultiplexer juga. Ada 2 demultiplexernya. Di sini ada multiplexer. Selanjutnya, nah ini ada zero flag lagi sama carry flag. Di sini ada 8 bit ALU, yang ini, terus ditarik ke sini untuk disambungkan dan digabungkan dengan si flexer, splitter, maaf salah. Dan ini ada register. Selanjutnya kita ada program counter 2. Program counter ini berpindah dari komputer ke register, ke file sementara, terus membaca 4 bit dari ROM. Di sini ada demultiplexer, ada gerbang OR. Di sini juga. Ini ada counter. Ini ada bus. Nah, ini PC out-nya. Terus kita ke bus control atau control bus. Di sini dia ada demultiplexer disambungin dengan splitter. Nah, di sini dia ada yang diinputin itu ada ROM, ada RAM, register, ALU, ports, video, register lagi, ada sampai 6. Terus nah ini outputnya. Nah, di setiap input ini ada yang namanya transistor. Selanjutnya kita ke control unit. Dari sini ada select register, select ALU, clear. Nah, ini register ALU yang ini ditarik sini untuk disambungin. Ini juga ada program counter yang tadi. Nah, ini ada move data dari yang perpindahan data tadi, yang pertama perpindahan data dari register. Nah, di sini juga ada write bit sama read bit. Nah, sini ada move data batch yang tadi, ada call juga, ada read. Selanjutnya kita ke CPU. Di sini ada keyboard control untuk memasukkan TTY-nya. Di sini ada bus control. Nah, ini ada bus data. Ini ada address bus, bus in, bus output. Ini tuh maksudnya input ya. Sampai ke bawah sini banyak banget CPU tuh rangkaiannya. Nah, ini untuk input outputnya. Nah, ini hex bin. Selanjutnya kita ke TTY dan keyboard. Nah, di sini ada keyboard. Nah, di sininya TT-nya. Nah, ini ada clock. Di sini ada button. Nah, kita akan menjelaskan satu per satu. Ini TTY
berfungsi untuk mengirimkan teks lewat saluran telepon. Nah, ini tuh bagaikan kita kalau misalnya ngetik pada laptop atau komputer pada umumnya. Nah, ini keyboardnya yang untuk kita ngetik. Nah, nanti tampilan apa yang kita ketikkan itu akan muncul di sini, di TT ini. Kita coba aja. Yang pertama, misal kita ketik Nadia Salsabila 19 17 05 10 46 kelas B. Nah, ini untuk menghapusnya ya udah biasa aja clear pada umumnya. Nah, keyboard ini berfungsi untuk salah satu peralatan atau perangkat keras ya dari komputer yang berguna untuk menginput device, untuk menginput angka atau huruf dan sebagainya, atau yang membantu usernya dalam memberikan dan juga memasukkan perintah agar dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh sistem komputer. Nah, di sini ada yang namanya control buffer. Cara membuatnya mudah banget. Di sini saya akan proses untuk membuat ini TT ini. Pertama kita pilih dulu clock di sini. Setelah itu kita tutup lagi. Kita pilih input atau output. Kita ambil yang dibutuhkan seperti tadi, kan ini membutuhkan button. Jadi kita ambil button, terus keyboardnya untuk kita ngetik, terus TTI-nya untuk menampilkan apa yang kita ketik. Setelah itu kita cari control buffer atau buffer. Control buffer itu di bukan nah ini dia di gates ya, jadi control buffer itu tempatnya di gate. Terus kita taruh sini. Nah, ini clocknya facingnya harus east ya. Ini kan 1, berarti buffernya datanya juga harus 1. Kalau dia beda warnanya maka akan orange. Kita tarik ke yang tempat panah ini. Setelah itu kita sambungin buttonnya, kita bikin arus. Setelah itu dari clock sini ini kita samain panjangnya, kita tarik arus lagi, kita sambungin ke yang panah ini. Setelah itu dari sini kita sambungin ke yang di sini. Nah, jadi coba kita ketik sesuatu. Nadia Salsabila. Nah, ini kenapa tiba-tiba ada tanda tanya gini, karena pada saat saya buat
keyboard dan TTY ini, text enable-nya udah saya hidupin, jadi pada saat langsung kesambung dan saya belum mengetik ini, maka dia akan menunjukkan tanda tanya seperti ini. Tapi ketika saya mengetik lagi, nah ini sudah tidak ada tanda tanyanya lagi kan. Selanjutnya kita ke bagian selanjutnya, yaitu kita ke bit operasional. Nah, di sini ada input A dan input B. Nah, bit operation ini ada protect right, protect left, bit set, bit clear, sama bit test. Nah, di sini tadi udah ada keterangannya ya, udah ditulis. Nah, ini merupakan Nah, ini konstan. Yang gambarnya biru muda itu konstan. Naikin lagi. Nah, ini ada outputnya. Nah, ini displitterin lagi. Di setiap rangkaian dari splitter ini ada transistor. Ini bit clear, ini rotate right-nya, ini rotate left-nya. Selanjutnya kita ke bagian yang akhir. Nah, komputer. Bagian yang tadi awal. Selesai. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.